Judul khutbah bulan Ramadan Jumat pertama puasa. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan wa abduhu wa rasuluhu alladhi qad balagha amanatahu wa risalatah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal khuluqa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah telah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan atas kita, sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ketahuilah bahwa kewajiban berpuasa adalah untuk mengajarkan kepada kita cara mengendalikan nafsu kita untuk sementara waktu dari makan, minum, dan sebadan yang telah menjadikan kebiasaan kita setiap harinya, agar kita terlatih mencegah nafsu kita dari apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus melatih diri kita menunaikan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara seperti itu kita menjadi salah satu dari orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, sengaja Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa bagi kita, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari kelima pondasi alam. Karena itu, barang siapa yang mampu melakukannya tetapi ia enggan, maka ia dianggap telah keluar dari Islam. Ia wajib dihukumi mati setelah diminta bertaubat. Kalau ia menolak, maka ia wajib dibunuh sebagai orang kafir, bukan sebagai sanksi syariat baginya. Jamaah rahimakumullah, mohonlah kepada Allah apa saja yang terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat, karena doa di waktu berbuka sangat mustajabat. Di antara tata krama berpuasa adalah memperbanyak sedekah, seperti yang disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, khususnya di bulan Ramadan. Ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam, Nabi SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala yang sama dengan pelakunya, tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit pun. Di antara tata krama berpuasa adalah beribadah di malam hari, khususnya melakukan sholat tarawih. Disebutkan bahwa jika bulan Ramadan telah tiba pada 10 hari terakhir, maka beliau senantiasa menghidupkan semalam dengan beribadah. Beliau membangunkan keluarganya dan mengencangkan tali sarungnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fi ayati ma dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amri bada fi binafsih wa sanni bi malaikati wa ayyadna bil mu'minina min ibadih. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain wa ardu anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dufa'anna al-ghala wal bala wal fakhsha wal munkar wal qadha wal waba was suyuq mukhtalifa syada'id wal amrada wal hina wal fitana ma badhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjut acara selanjutnya, marilah kita dengarkan hadroh dari tim Subhanul Muhibin. Cik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma في علم الله صالة دائمة بدوام الملك الله صلاة دائمة
بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الإلهي صلاة دائمة بدوام ملك الإلهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الإلهي صلاة دائمة بدوام ملك الإلهي سقوط فتى إلا سيرام بجم صلاة لآله أيوم مطا suku فتى إلا سيرام بجم صلاة لآله أيوم مطا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الإلهي صلاة دائمة بدوام الملك الإلهي Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ana ing Makkah dina Isnin Rala semaulan hune tahun gajah tahune tahun gajah ibune Amin Ar-Rahmani Sayyid Abdullah Gerwani Siti Khadijah
Acara yang keenam pidato. Pidato yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustazah Ratna Dewi MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Abah Kiai Haji Muhajir Nur Seha SPDI beserta Ibu Nyai Hajah Sarina Al-Mardiyah selaku pendiri Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang terhormat kepada Kiai Muhammad Ilyas Iskandar beserta Aning Lu'lu'ul Janah SPDI Al-Hafidhah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang terhormat kepada Agus Muhammad Rifki Fauzi beserta Aning Ayu Lisanti selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di aula yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat bertangkaikan salam tetap kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu bersalawat kepadanya kita mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pengertian mengenai bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, pertengahan bulannya penuh dengan ampunan, dan akhir bulannya penuh dari pembebasan api neraka. Ramadan adalah bulan yang sabar. Dia adalah bulan pertolongan. Dia adalah bulan penambah rezeki bagi seorang mukmin. Barang siapa yang memberi keringanan pada seorang budak yang dimilikinya, maka Allah akan menjauhkannya dari siksaan api neraka. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan perbanyaklah 4 hal. 2 hal membuat kamu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sedangkan dua hal yang membuat kamu membutuhkan Allah, permintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam syurganya dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah menaungi kamu 1 bulan yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Seperti yang pernah dikatakan Rasulullah SAW, adakah seseorang yang memohon ampun tentu akan diampuni. Adakah seseorang yang meminta tentu akan dikabulkan permintaannya. Adakah seseorang yang bertobat tentu akan diterima tobatnya. Oleh karena itu,
Bersyukurlah wahai orang-orang yang pernah Bersyukurlah wahai orang-orang yang bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, karena belum tentu tahun ini dan tahun selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Jadi jangan pernah kalian tinggalkan bulan suci Ramadan dengan bertele-tele. Perbanyaklah amal saleh, berzikir dan bersedekah di bulan yang istimewa ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Nisa SPDI kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram Roma Abah Kiai Haji Muhajir Nur Seha SPDI beserta Ibu Nyai Hajah Sarina Almardiah selaku pendiri Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang terhormat kepada Kiai Muhammad Ilyas Iskandar MPD beserta istri tercintanya Aning Lulul Jannah SPDI Al-Hafizah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang terhormat kepada Gus Muhammad Rifki Fauzi SH beserta istri tercintanya Aning Ayu Risanti selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang terhormat kepada Dewan Ustadz wal Ustazah yang berkenan hadir pada acara pada malam hari ini. Berdirinya saya di sini akan membacakan pidato yang bertema Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci dan mulia. Bulan yang mulia menjadi bulan sarana membumi hanguskan berbagai dosa dari setiap umat muslim dan muslimah kurang lebih setahun lalu. Ramadan adalah bulan diwajibkannya orang-orang beriman berpuasa sebagai sarana efektif memperbaiki diri, meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gelar takwa atau mutakin adalah gelar mulia yang disediakan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Gelar mutakin inilah membedakan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kebiasaan bagi umat Islam di belahan dunia dari dahulu hingga akhir zaman nanti bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah kesempatan menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh.
menjaga dan memelihara memelihara ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dari segala perilaku yang membatalkan ibadah puasa dan mengurangi pahala dari ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan mulia ini diwajibkan untuk orang-orang beriman di seluruh dunia bukan sekedar dari ibadah. Sebab puasa adalah ibadah rahasia. Artinya orang itu berpuasa atau tidak hanyalah orang berpuasa itu sendiri dan Allah saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menilai secara khusus bagi mereka yang beribadah puasa. Sekian pidato dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ustadz Azlan Nazola MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abah Yai Haji Muhajir Nusiha beserta istri tercintanya Ibu Nyai Haja Sarina Mardia selaku pengasuh pendiri Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, dan yang terhormat Gus Muhammad Ilyas Iskandar selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, dan yang terhormat kepada Gus Rifki Fauzi selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren dan Sunan Kalijaga, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir di acara jamiah ini. Sebelum saya menyampaikan sedikit pidato, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat waktu, dan nikmat kesehatan. Yang tidak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit pidato yang bertema menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita tinggal menghitung hari lagi untuk kembali di bulan-bulan suci Ramadan 2025. Kita sebagai umat muslim harus bergembira untuk merayakan bulan suci Ramadan. Sallallahu Nabi Muhammad.
kita di bulan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kan kita orang Islam, harus puasa, men. Di bulan puasa itu banyaklah yang keberkahan, seperti pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup, atau setan pun dikurung. Berarti kalau kita mokel tergantung iman. Kalau Padil malamnya puasa, siangnya makan kurma. Contohlah Kang Mas Rapli. Dia puasanya buka orang habis maghrib, dia udah isya. Sahurnya jam 2 Kang Mas Rapli. Sholat tahajud, ngaji, sama Kak Topik juga. Iya, Topik. Di bulan Ramadan itu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Seperti berpuasa dan mencari amal yang baik. Seperti Wenda. Wenda. Cukup sekian pidato dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Wajar boy, manusia bukan nabi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang keempat yang akan disampaikan oleh Ustadz Andrian MPD, kepada beliau kami persilakan. Wenda, tambahin volumenya Wenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlilhu fala mudhiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahibul fadilah wal karamah panjenenganipun Romo Abah Kiai Haji Muhajir Nursyah SPDI beserta istri tercintanya selaku pendiri Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, semoga diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibul fadilah wal karamah panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Ilyas Iskandar beserta istri tercintanya Aning Lulu'ul Jana Al-Hafizoh, Sahibul fadilah wal karamah panjenenganipun Agus Muhammad Rifki Fauzi dan istri tercintanya Aning Ayu Risanti selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Ustadz Nofrian Soleh selaku Ketua Jam'iyah Tarbiyatul Mubtadi'in. Marilah kita sanjung-anjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, yakni hikmah berpuasa di bulan Ramadan.
Ramadan merupakan syiar al-tarbiyah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Ada beberapa hikmah di bulan Ramadan, yakni hikmahnya yang pertama, kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Nah, pada bulan Ramadan ini kita harus umat muslim wal muslimat dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah dan juga memperbanyak ibadah. Sebagaimana ada makalah yang berbunyi as-saumi fi sitail magonatil baridah, yang artinya berpuasa di musim dingin akan mendapatkan keberuntungan yang dingin. Ngantuk? Ayo anak hadroh, maju. Hadrohan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ramadan tiba. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho Hadi Pratama. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram Romo Abahiyai Muhajir Nursia SPDI beserta istri tercintanya yaitu Ibu Nyai Hajah Sarnya Almariyah selaku pendiri Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang terhormat kepada Agus Muhammad Ilyas Iskandar MPD dan istri tercintanya yaitu Aneng Lulul Jannah SPDI Al-Hafizah selaku pengurus Pondok Pesantren Sunan Kalijaga. Yang terhormat juga Agus Muhammad Rifki Fauji SH beserta istri tercintanya Aning Ayu Risanti. Berdirinya saya sini akan menyampaikan sedikit pidato. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad. Saudara-saudari yang berbahagia, di tahun 2025 ini atau di tahun 1456 Hijriah kita berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan ke-9 yang amat spesial ini, para setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Hal itu bermakna bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku penuh selama bulan Ramadan. Apakah hanya itu saja? Tentu masih banyak amalan di bulan Ramadan yang dapat kita lakukan. Maka dari itu kita harus memaksimalkannya atau meraih takwa. Tidak lupa kita jaga kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan keberkahan kepada kita semua supaya kita dapat memetik keutamaan dari bulan Ramadan. Saudara-saudari yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketujuh hiburan yang akan ditampilkan dari kelompok 2. Kepada yang bertugas kami persilakan.
B22 SP Liter Cell Midnight Sale. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datangkan menerangi kamarmu. Jangan lupa jaga senyuman indahmu, dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Tidurlah yang lelap kawanku, sampai pagi datang menyambutmu, dan sambutlah mataharimu yang kan menjagamu selalu. Dikisahkan seorang anak yang bernama Yuda telah menyelesaikan sekolah menengah atasnya dan ingin melamar sebuah pekerjaan. Ketika di tengah perjalanan, si Yuda pun merasa lapar dan ingin mengisi perutnya. Mas, kenapa mas? Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Aduh, Dek, lagi lapar banget nih. Lagi lapar mas. Mending mas cobain aja dulu nih. Mungkin bisa ganjel perut mas. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya. Wah, boleh tuh. Emang ini apa? Ini cilok. Loh, Dek, Dek, ngapain, Dek? Biarin aja mas, teman saya suka error gitu. Nih cobain, kalau enak langsung beli aja ke situ. Wah, enak banget ciloknya. Yaudah, Dek, saya mau beli aja. Na 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 na. Siapa saja yang mau beli, ayo datang ke sini. Mas, mau beli cilok. Mau beli cilok yang rasa apa mas? Emang ada rasa apa aja? Yang pertama ada cilok rasa bajak laut. Cilok, bajak, laut. Emang apaan tuh, Mas? Terus, apa lagi, Mas? Terus ada cilok rasa super cilok. Cilok yang rasa apa mas? Yaudah mas, cilok sambal hijau aja dah. Enak gak mas ciloknya? Beuh, enak mas ciloknya. Jadi pengen nambah terus. Anda puas, kami puas. Anda tidak puas, kami tetap puas. Ha 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 ha. Oh yaudah mas, permisi ya. Si Yuda pun pergi meninggalkan anak-anak tadi dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi secara tidak sengaja bertemu dengan para preman. Bang, permisi bang, situnya ada lowongan kerja nggak? Kerjaan, penampilan kayak gini nanya kerjaan, saya aja jadi preman. Ya elah bang, siapa tahu kan ada lowongan kerja. Saya nggak ada lowongan kerja mas, mending mas ikut saya aja jadi preman. Kok zaman sekarang preman pakaiannya kayak gitu sih? Lah, emang gini kan.
kan penampilan preman. Ngomong-ngomong, saya mau nanya bang, emang sekali salak dapat berapa ya bang? Salak? Salak apa mas? Salak buah mas? Salak. Sorry bang. Maksud saya malak. Oh, malak. Kalau malak mah paling 100.000 juga dapat mas. Hah? 100.000? Itu mah dikit banget bang. Kalau di kampung saya nih ya, preman sekali malak bisa sampai 10 M bang. Kok bisa? Ya iyalah, kan sekali malak minta jatah kursi pemerintah. Keren kali preman itu, preman milenial ya. Keren dong, kan namanya era milenial. Iya, benar banget kamu. Iya bang, mau lanjut perjalanan nyari kerja lagi ya, permisi. Dan setelah si Yuda meninggalkan dua preman tadi, si Yuda pun bertemu dengan pencuri yang dikejar oleh korban di tengah-tengah keramaian. Mas, kok malingnya dibiarin? Percuma mas, Indonesia udah berubah. Soalnya kalau di Arab ada pencuri yang dipotong tangannya. Kalau di Indonesia udah beda. Udah ketahuan nyuri uang rakyat, yang dipotong malah masa tahanannya. Oh bener juga ya, Indonesia udah berubah. Yaudah deh mas, saya permisi dulu. Ya udah mas, silakan. Aduh, susah banget ya nyari kerjaan di era milenial. Banyak banget cobaannya. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Dek, tadi kok saya liatin kayak lagi ada masalah. Iya nih pak, lagi ada masalah. Soalnya saya nyari pekerjaan gak dapet. Aduh, kasihan juga ya kamu dek. Gimana kalau kamu ikut bapak aja? Maaf, ngapain ya pak? Pak, jangan pak, jangan pak. Tenang, slow, santai. Kebetulan saya ada pekerjaan nih buat kamu. Ya gajinya nggak terlalu besar sih, tapi insya Allah halal kok dan pekerjaannya juga mulia. Oh, gak apa-apa pak, boleh dah. Ya jadi marbot masjid di kampung saya, soalnya kekurangan marbot. Hah? Jadi marbot? Ini bener gak pak? Soalnya akhir-akhir ini banyak oknum yang menyesatkan pemuda di zaman era milenial ini. Santai aja kok dek, insya Allah nggak aneh-aneh kayak adik sebutkan tadi. Ya udah nggak apa-apa pak, saya mau. Makasih banyak ya pak atas tawarannya. Oke, yuk berangkat. Cukup sekian yang bisa kami tampilkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melanjut acara yang ke-8 yakni doa yang akan diimami oleh Ustadzah Adrian. Amin ya Allah, amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yugabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku moderator acara pada malam hari ini, jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.